kalau Bapak bertanya soal jumlah, mungkin jumlahnya memang tidak mencerminkan ini ya, jumlah orang yang kemudian melaporkan, tetapi ini adalah orang-orang yang kemudian ya itu tadi meneruskan untuk proses peradilan pidananya dan mengalami ancaman begitu. Jadi yang kami tangani sekitar 2000-an terlindung, kami menyebutnya setiap tahunnya gitu, dan ini mandatnya memang seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua, dan memang seringkali kami itu bekerja dalam senyap karena yaitu masalah keselamatan begitu ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnusnya, yaitu Dr. Livia Istania, DF Iskandar, MSc Psikologi, yaitu Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Apa kabar, Bu? Kabar baik, Pak Bambang. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, mungkin pertama Ibu bisa cerita pengalaman ketika kuliah di Fakultas Psikologi UI, kemudian menjalani karir, banyak aktif di LSM, dan sampai saat ini menjadi Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Silakan, Bu. Ya, jadi saya masuk Fakultas Psikologi UI di tahun 88. Ya. Dan itu sudah pindah ke Depok. Jadi saya tidak pernah merasakan kuliah di Salemba, Rawamangun dan sekitarnya, langsung ke Depok begitu. Pada saat itu memang sepertinya masih sepi ya daerahnya ya. Jadi masih kebetulan waktu itu rumah orang tua saya di Mampang, jadi tidak terlalu jauh antara Mampang Depok gitu. Dan kuliah di FPSI UI itu memang karena kami kemudian lulusnya itu langsung psikolog pada saat itu, belum ada kurikulum baru gitu yang 4 tahun kemudian 2 tahun profesi. Jadi kami waktu itu langsung 6 tahun itu, Pak. Ya. Langsung 6 tahun. Jadi pada saat teman-teman di Fakultas Hukum, di Fakultas Sastra, di FISIP sudah bisa lulus 4 tahun, kami masih meneruskan ke profesi begitu. Waktu itu peraturannya adalah harus pakai rok. Jadi pindah dari rumah sakit jiwa sampai ke Mulia Jaya waktu itu yang Kementerian Sosial. Kemudian jadi kami ada praktek-praktek di 6 tempat setiap 3 bulan ganti, termasuk juga perusahaan, sekolah, rumah sakit tadi, klinis, terus juga ada penelitian sosial dan kemudian skripsi. Gitu. Jadi memang cukup lama. Saya sendiri 5,5 tahun karena saya juga sempat ada 1 semester cuti karena
pada saat itu ini menjadi salah satu dari 4 pemenang menulis esai dalam bahasa dalam bahasa Inggris, yang kebetulan saya waktu itu mewakili UI. Ada sekarang Pak Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang mewakili UGM, kemudian ada Suril Mofu mewakili Universitas Cendrawasih dari Jayapura. Beliau saat ini menjadi Kepala Dikti, LL Dikti Wilayah 14 Papua dan Papua Barat, dan Utami Sugianto yang mewakili ITB. Pada saat ini juga Utami tinggalnya tidak di Indonesia. Jadi kami berempat waktu itu sempat memenangkan hadiah menulis esai dan 6 minggu untuk mengambil summer course di Sophia University di Tokyo. Itu satu pengalaman yang luar biasa sekali gitu pada waktu itu. Cuma rebahan tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa, kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong, transfer luar negeri cukup dari sini. Yuk, buka tabungan BNI, cukup selfie. Dan aktifkan BNI Mobile Banking. Mulai bisa apa aja sekarang. Gak pakai nanti. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Dan kemudian lulus tahun 94. Saya kemudian sempat bekerja dulu 1,5 tahun sebelum kemudian mendapatkan beasiswa S2 di Inggris. Jadi waktu itu beasiswanya dari Chevening, dari pemerintah Inggris, dari Foreign Commonwealth Office, dan itu kami sekitar 50-an yang mendapatkan. Kabarnya pada waktu itu sih yang melamar ada 7.000 mungkin, dan saya mengambil psikologi konseling, psikologi konseling dengan cita-cita di dalam ini lamaran saya tuh untuk Chevening ini saya menuliskan saya ingin membuat counseling center gitu, sepulangnya dari UK. Nah, kemudian pulang, waktu itu hanya 1 tahun lebih. Yang saya ambil itu adalah counseling psychology yang merupakan a practicing degree. Jadi itu adalah degree yang dimana kita harus praktek. Kita harus praktek sekitar 150 jam. Saya praktek di Puskesmas di London School of Economics, di Puskesmasnya, dan pulang ke Indonesia tahun 97, dan tahun 98 tuh meletus ini ya, terjadi May Riots, jadi kerusuhan Mei. Nah, kerusuhan Mei ini sebenarnya adalah turning point-nya tuh Pak Bambang, di mana saya kemudian merasa ingin lebih banyak berkontribusi untuk bangsa dan negara. Pada saat itu saya bekerja di British Council, dan saya melihat ini kan setiap hari itu di Jalan Sudirman tuh ada mahasiswa-mahasiswa yang marching gitu, yang protes, yang kemudian akhirnya titik kulminasinya adalah Mei 98. Terus setelah itu yang kemudian membuat saya akhirnya masuk ke mengurus soal masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya mulai di UN, jadi sebenarnya mulainya lebih di Badan PBB. Saya mulai di UNFPA, di UNIFEM, pegang project waktu itu National Project Manager on Violence Against Women. Terus saya diajak untuk ikut bergabung di Komnas Perempuan pada saat Komnas Perempuan
kemudian mulai beroperasi di tahun 2001, dan di tahun 2002 saya mendirikan Yayasan Pulih. Jadi menjadi pendiri dengan Mbak Kristi Purwandari yang sekarang sudah jadi profesor di Fakultas Psikologi UI. Kami berdua waktu itu dan mengajak junior kami Ali Aulia Ramli untuk ikut bergabung menjadi pendiri, mengajak Busap juga, Busap Arina Sadli, Mbak Karlina Supeli, dan Prof. Irwanto dari Atmajaya. Dan itu adalah awal mula kemudian mendirikan Yayasan Pulih, yaitu Lembaga Bantuan Psikologis bagi korban kekerasan, yang kemudian akhirnya jadi kita bekerja di daerah-daerah konflik, karena tidak hanya yang individual sifatnya, tapi kami juga mengembangkan program-program pemulihan di daerah Aceh, Papua, Ambon, pokoknya yang daerah konflik-konflik. Begitu. Universitas Jenderal Ahmad Yani merupakan perguruan tinggi yang dimiliki oleh TNI AD di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi. Universitas Jenderal Ahmad Yani bisa memanfaatkan semua institusi yang dimiliki TNI AD untuk mahasiswa dalam melaksanakan magang, praktikum, dan lain sebagainya. Dengan dukungan penuh yang diberikan oleh Kasad dan Yayasan Kartika Eka Paksi, saat ini Universitas Jenderal Ahmad Yani melakukan berbagai transformasi dalam pengembangan gedung dan ICT yang bekerja sama dengan PT Wijaya Karya dan PT Telkom Indonesia. Sampai ya sekarang tahun ini nih pas 20 tahun Yayasan Pulih, nanti bulan Juli itu akan 20 tahun. Kami ada 3 kantor, yang Aceh masih terus berjalan. Kami sempat waktu itu membuka kantornya, walaupun sudah sebenarnya bolak-balik ke Aceh, pada saat ini ya masih AK-47, masih darurat militer, tapi terus kemudian tsunami terjadi, kami bergerak untuk mengembangkan program-program pemulihan untuk pengungsi dan para aktivis. Kemudian di Ambon itu untuk korban konflik beragama di sana. Mengirim juga psikolog. Dan ini rata-rata karena di Pulih itu rata-rata kemudian akhirnya ngambil dari psikologi UI. Begitu, karena kan yang kenal jadi junior gitu. Kami ingin, saya dan Mbak Kris itu ingin supaya lebih banyak psikolog tuh yang menangani masalah-masalah penanganan, pencegahan masalah kekerasan. Dan sehingga kemudian apa yang saya lakukan sebagai salah satu dari wakil ketua di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, jadi kami ada 7 pimpinan yang lulus fit and proper test di Komisi 3 DPR. Kemudian kami memilih salah satu menjadi ketua, Pak Hasto ini juga S1-nya UGM, tapi S2-nya dari Kriminologi UI. Terus 6 lainnya juga ada beberapa yang dari UI, ada Pak Edwin Patogi itu juga lulusan FHUI, kemudian Pak Anton S1, Dr. Anton itu S1-nya UGM, S2-nya juga di Hukum UI, dan Bu Susila Ningtyas itu S1-nya Hukum Brawijaya, S2-nya Hukum UI juga. Jadi kalau bicara soal alumni, jadi setiap hari nih jadinya saya bekerja dengan para alumni di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan sebenarnya ini juga lebih gini sebelumnya saya bekerja di lembaga nirlaba, kalau sekarang kemudian ini adalah lembaga negara yang punya mandat dari Undang-Undang 31 2014 untuk memberikan perlindungan saksi dan korban.
Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, Bu mungkin bisa beri gambaran gitu ya. LPSK ini seberapa signifikan gitu ya, atau gampangnya seberapa besar pengetahuan masyarakat tentang LPSK ini. Itu bisa ditunjukkan dengan seberapa banyak yang memanfaatkan perlindungan dari LPSK ini. Jadi Pak Bambang, LPSK ini adalah sebuah lembaga negara independen yang memberi perlindungan kepada saksi, korban, pelapor, saksi ahli, begitu, saksi pelaku juga yang mengalami ancaman pada saat meneruskan proses hukumnya. Jadi pada saat meneruskan ke criminal justice system, sistem peradilan pidana, dan ada kemungkinan gitu tidak bisa meneruskan proses hukumnya karena mengalami ancaman, dan itu ancaman bisa dari keluarga pelaku, dan kalau kita bisa bayangkan itu pada saat ini yang menjadi misalnya yang kemudian diberi perlindungan oleh LPSK itu adalah korban tindak pidana, saksi korban tindak pidana yang ternyata mayoritas itu dilakukan pelakunya itu adalah orang yang dikenal oleh si korban, begitu. Jadi kalau Bapak bertanya soal jumlah, mungkin jumlahnya memang tidak mencerminkan ini ya, jumlah orang yang kemudian melaporkan, tetapi ini adalah orang-orang yang kemudian ya itu tadi meneruskan untuk proses peradilan pidananya dan mengalami ancaman, begitu. Jadi yang kami tangani sekitar 2000-an terlindung, kami menyebutnya setiap tahunnya, gitu. Dan ini mandatnya memang seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua, dan memang seringkali kami itu bekerja dalam senyap karena yaitu masalah keselamatan, begitu ya. Masalah keselamatan, apalagi misalnya pelakunya itu adalah tokoh masyarakat. Mungkin Bapak yang sedang viral pada saat ini adalah misalnya korban yang dimasukkan ke rangkeng oleh oknum bupati di Sumatera Utara misalnya. Itu tim kami sudah turun. Yang tahun lalu itu juga untuk kasus-kasus yang menyangkut tokoh agama, pelakunya adalah tokoh agama di sekolah yang berbasis asrama, misalnya yang di Jawa Barat ada, yang di Jombang, Jawa Timur ada. Jadi untuk kasus-kasus yang viral terutama itu yang mendapatkan atensi yang sangat besar dari masyarakat, itu LPSK bisa proaktif, jadi langsung turun. Kita juga bisa menerima permohonan perlindungan, juga termasuk di sini ada pertanyaan juga bisa permintaan sendiri, tapi juga bisa oleh aparat penegak hukum, begitu. Tapi kalau dilihat dari laporan tahunan 2020, ini kami sedang kompilasi untuk 2021, misalnya ini, si LPSK ini kami 80%, hampir 80% itu dari sendiri, ada permohonan sendiri kalau dari data yang 2020, dan selanjutnya dari aparat penegak hukum, terutama untuk penghitungan restitusi atau ganti rugi, itu yang kemudian lembaga yang memiliki wewenang untuk menghitungnya adalah LPSK tuh Pak. Sehingga sebelum P21, sebelum kemudian limpah ke kejaksaan, itu banyak dari pihak kejaksaan yang menghubungi LPSK untuk kami memberi perhitungan tentang ganti rugi,
yang akan dibebankan pada si pelaku pada saat si pelaku dinyatakan bersalah. Begitu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, sekarang bentuk perlindungannya, Bu, itu seperti apa? Bentuk perlindungannya itu bisa mulai dari tergantung dari ancamannya, tingkat ancaman. Kalau tingkat ancaman yang sangat tinggi, misalnya pelakunya adalah pejabat publik, itu bisa atau tokoh masyarakat yang banyak pengikutnya, gitu ya, di sekolah berbasis asrama yang banyak pengikutnya yang pada saat ini sedang kami berikan perlindungan, misalnya itu dari perlindungan fisik. Jadi masukkan ke rumah aman, begitu, yang tidak diketahui oleh siapapun, gitu. Maksudnya hanya orang-orang tertentu saja yang tahu, sampai kemudian pengamanan pada saat persidangan, pengawasan, jadi bisa bekerja sama dengan Polres setempat, atau juga kami punya hampir 40 polisi yang di BKO-kan dari kepolisian gitu, untuk memberikan pengamanan kepada saksi korban. Itu ada saksi korban, ada saksi korupsi itu yang sudah diberi perlindungan bahkan sudah 6 tahun. Karena kemudian yang bersangkutan adalah saksi pelaku. Yaitu saksi pelaku itu adalah dia pelaku tetapi syaratnya adalah bukan yang utama. Itu. Dan bisa memberikan informasi yang untuk meng-uncover lebih banyak pelaku korupsi lainnya, misalnya gitu. Nah, jadi itu dari perlindungan fisik, kemudian pendampingan, jadi antar jemput untuk proses pemeriksaan di kepolisian ataupun jadi pemeriksaan atau proses pemeriksaan saksi di pengadilan. Nah, itu bisa untuk menghadirkan saksi korban itu memang penuh tantangan, Pak Bambang, karena kita kalau misalnya bicara daerah terpencil ya, Indonesia ini kepulauan, kita seringkali yaitu pernah harus membawa dari satu pulau ke pulau berikutnya dan menembus keheningan malam gitu, benar-benar di malam hari supaya tidak kemudian dideteksi oleh pengikut-pengikutnya dan sebagainya. Jadi memang cukup menantang, seringkali juga dalam sunyi gitu. Tetapi ini semakin banyak permohonan yang masuk ke LPSK, terutama untuk kasus-kasus terorisme, misalnya, karena kami juga adalah lembaga yang memberikan memberikan kompensasi dari negara kepada korban terorisme. Begitu. Dan ini di seluruh tanah air, ada yang kemudian kategorinya ada 2, ada yang korban terorisme masa lampau, itu dari 2001 sampai 2018, dan ada korban terorisme yang dari setelah Undang-Undang Terorisme itu setelah 2018, itu yang melalui proses hukum. Tetapi kalau yang korban terorisme sebelum 2000, ya antara 2001 dan 2018 itu kami baru saja memberikan yaitu kompensasi miliaran rupiah. Bahkan tahun 2020 itu diberikan secara simbolis oleh Pak Presiden sendiri kepada 215 korban terorisme yang jumlahnya sekitar 39 miliar. Untuk yang tahun ini kami memberikan bahkan juga WNI dan WNA yang tinggal di luar negeri. Itu ada puluhan miliar juga untuk memberikan kompensasi kepada korban terorisme. Pengabdi cipta, berjaya membangun
bangsa. Semangat kencang gembira, sadar bertugas mulia. Jadi dari situ terus kemudian juga ada bantuan medis. Kami ada untuk korban kekerasan seksual ini untuk tahun 2021 ini adalah kedua yang terbanyak, Pak. Dan ada beberapa di antaranya yang kemudian hamil, melahirkan, dan itu semua di-cover oleh negara melalui LPSK. Kami juga baru saja selesai ini dengan panduan rehabilitasi psikologis. Kami bekerja sama dengan psikolog-psikolog seluruh Indonesia yang jadi rujukan untuk terlindung kami, karena terutama untuk tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak itu membutuhkan penanganan psikologis, dan juga apa yang kami sebut rehabilitasi psikososial di dalam undang-undang itu. Yang psikososialnya adalah bekerja sama dengan Pemprov, Pemda, lembaga filantropi, dengan BUMN untuk memastikan bahwa korban ini bisa meneruskan pendidikan, bisa meneruskan hidupnya gitu. Karena banyak ya, misalnya harus kemudian berpisah dari suaminya yang jadi pelaku kekerasan yang kemudian dihukum, atau sehingga harus punya bantuan modal. Kami juga salah satu dari tindak pidana prioritas kami. Jadi kami ada 9 tindak pidana prioritas: pelanggaran HAM berat, penyiksaan berat, terorisme, korupsi, kekerasan seksual, tindak pidana perdagangan orang, narkoba, kemudian tindak pidana lain yang mengancam jiwa. Jadi sangat luas apa yang menjadi mandat kami sesuai dengan undang-undang, dan jadi mulai dari perlindungan fisik sampai kemudian pemulihan sampai juga penghitungan restitusi, penghitungan kompensasi, dan juga bekerja sama dengan saksi pelaku. Karena kalau saksi pelaku ini, Pak, tidak kemudian bisa dipisahkan berkasnya, terus dipisahkan selnya, dan diberikan penghargaan sebagai pelaku. Ya. Apa yang memberikan informasi. Ya. Pengabdi cipta, berjaya memperkaya untuk nusa dan bangsa. Semangat kencang gembira, sadar bertugas mulia. Ada nggak yang sampai diungsikan ke daerah lain, atau mungkin identitasnya diganti gitu supaya tidak ketahuan? Diungsikan daerah lain ada beberapa, Pak, terutama tadi yang saya sampaikan, kalau pelakunya adalah pejabat publik, sehingga orang-orang yang mempunyai pengaruh atau juga tokoh masyarakat yang pengikutnya banyak. Pada saat ini misalnya kami sedang memberikan perlindungan kepada saksi korban yang sekolah berbasis agama yang pengikutnya tuh puluhan ribu, Pak, sehingga saksi korbannya dicari oleh banyak orang misalnya. Yang mengganti identitas sampai saat ini yang kami tangani baru 1 tindak pidana perdagangan orang. Kalau kami belajar dari Amerika itu US Marshals, kami sebenarnya apa yang kami lakukan itu seperti US Marshals di Amerika. Hanya saja kalau di Amerika itu lebih banyak bekerja dengan organisasi ini ya, yang terorganize gitu, organized crime, sehingga lebih banyak saksi pelaku. Nah, pada saat saksi pelaku itu benar-benar harus diganti identitas dan pergi ke negara bagian lain. Nah, ada dari saksi pelaku yang kami berikan perlindungan itu memang harus ditempatkan di pindah provinsi, kemudian harus dijaga oleh polisi. Kami selama 24 jam, jadi benar-benar ketat karena memang
mereka banyak mengetahui informasi sehingga negara tuh bisa kemudian ini ya uangnya bisa dikembalikan ke negara. Ya, jadi kami sebenarnya bekerja sama dengan lembaga negara non struktural lainnya untuk memberi perlindungan pada saksi korbannya gitu. Misalnya dengan KPK untuk yang saksi korupsi, kemudian dengan Komnas HAM untuk yang korban-korban pelanggaran HAM itu mendapatkan bantuan medis, psikologis, psikososial dari LPSK. Kemudian dengan dari BNPT yang terorisme itu korban-korbannya mendapatkan kompensasi dari LPSK. Iya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Bu, apakah dalam menjalankan tugas ini juga bekerja sama dengan alumni-alumni UI yang lain, baik yang satu fakultas psikologi maupun yang dari fakultas-fakultas yang lain? Ya, jadi terutama sebenarnya sebelum LPSK ya, Pak Bambang, itu sempat saya bekerja sama dengan senior-senior psikolog lainnya, itu mendirikan namanya Komunitas Insan Psikologi Indonesia. Waktu itu kami sangat concern soal adanya intoleransi, adanya perpecahan antara, yaitu khususnya pada saat pemilu-pemilu itu. Jadi kami kemudian membuat program-program bagaimana kita bisa mencegah radikalisme begitu, dan lebih toleran dan sebagainya. Waktu itu sempat dengan teman-teman senior-senior saya di psikologi UI. Sebelumnya juga, waktu saya sempat tinggal di Amerika hampir 8 tahun, dari 2006 sampai 2014, dan selama kurun waktu itu akhirnya saya menjadi salah satu penggagas untuk Iluni UI chapter USA. Universitas Indonesia, berlambang cinta, berdasarkan Pancasila, dasar negara. Jadi senang waktu itu karena kemudian kan kebetulan Bu Sri Mulyani ada di sana, terus ada siapa? Ada Bu Rosa yang FKG UI ya, yang menjadi Ibu Dubes waktu itu pada saat Pak Dino Jalal menjadi Dubes di Amerika. Jadi akhirnya kami mengumpulkan semua teman-teman yang bekerja di Bank Dunia, bekerja di IFC, di International Finance Corporation, di banyak di Voice of America, itu juga banyak kan, Voice of America banyak sekali alumni UI, dan kami kemudian mendeklarasikan Iluni UI USA chapter yang juga dihadiri oleh waktu itu dari pengurusnya gitu, pengurus Iluni dari Jakarta. Waktu itu ada Pak Ari Susilo yang kemudian jadi dekan FISIP UI, terus ada Prof. Sandra Fikawati yang menjadi guru besar di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami
termasuk Pak Dibyo. Seneng banget. Jadi sebenarnya awalnya dari Pak Dibyo itu. Pak Agustinus Sudibyo, kan itu kan beliau kan ini ya, dirijen untuk 30 angkatan mungkin, atau lebih dari 30 angkatan. Nah, pada suatu saat bertemu dengan beliau di embassy, terus saya ajak ke rumah, kebetulan tuh ada teman-teman dekat saya itu juga rata-rata tuh ternyata juga lintas fakultas di UI, dan kami nyanyi dari lagu apa namanya Gaudeamus Igitur sampai pokoknya mengingat masa-masa di mana kami nyanyi-nyanyi di Balerung itu, Pak. Dan itulah kemudian akhirnya apa ya, benar-benar kan itu lagu-lagu Mars UI, terus Genderang UI, terus semua lagu-lagu yang kita nyanyikan pada saat kita mahasiswi baru itu ya. Dan pada saat kita lulus itu begitu melekat di ingatan kami, sehingga pada saat ketemu Pak Mas Dibyo tuh seneng banget. Dan beberapa saat kemudian akhirnya kami mendirikan Iluni UI. Ya. Seru. Terakhir, saya mau tanya apa yang bisa diharapkan atau disarankan kepada para mahasiswa yang masih belajar atau para alumni yang baru untuk mempersiapkan diri, kan Ibu sudah pengalamannya banyak sekali, Iya. bisa berperan di masyarakat. Ya, saya pikir pertanyaan Pak Bambang ini sangat baik ya di sini, bagaimana mensinergikan potensi kekuatan alumni UI ini untuk mengabdi pada bangsa dan negara. Dan menurut saya ini menjadi potensi kekuatan tersendiri begitu untuk terutama kepada ini ya, kepada Ketua Iluni UI ya Bang Andre, yang saya pikir untuk lebih dimaksimalkan gitu, untuk memastikan bahwa memang yang kita bisa yaitu networking yang maksimal ya. Saya sempat bertemu beliau pada saat mendapatkan mendapatkan itu penghargaan dari UI. Mungkin waktu itu tahun 2019 ya, tentang alumni yang berprestasi atau apa waktu itu. Nah, menurut saya mungkin tidak hanya penghargaan, tetapi ada forum-forum diskusi ya, di mana kita tuh bisa benar-benar memberikan sumbangsih yang konkret ya untuk pembangunan negara, apalagi juga dengan tahun-tahun ke depan ini kan adalah tahun-tahun pemilu dan sebagainya gitu. Apakah kemudian kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang strategis ini untuk yaitu mensinergikan potensi kekuatan. Ya, baik. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Terima kasih sekali Ibu Dr. Livia Estania, DF Iskandar MSc, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, yang sudah berbagi banyak sekali. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Ya. Salam sehat dan semangat. Ya,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Universitas Jenderal Ahmad Yani merupakan perguruan tinggi yang dimiliki oleh TNI AD di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi. Universitas Jenderal Ahmad Yani bisa memanfaatkan semua institusi yang dimiliki TNI AD untuk mahasiswa dalam melaksanakan magang, praktikum, dan lain sebagainya. Dengan dukungan penuh yang diberikan oleh Kasad dan Yayasan Kartika Eka Paksi, saat ini Universitas Jenderal Ahmad Yani melakukan berbagai transformasi dalam pengembangan gedung dan ICT yang bekerja sama dengan PT Wijaya Karya dan PT Telkom Indonesia.